dunia kita juga kerjaan kayak menjauh kalau kayak dulu takutnya ada yang miss. Oke, udah semua sih cek dulu. Nah, apa lagi bulan deh lagi misalnya ya gimana Lagi apa ini? lagi cek kalender karena kan bentar lagi puasa deh emang biasanya habis puasa loh kan biasanya ngecek kalender dulu kira-kira mau pesen tiket kapan. Oh ya, mau mudik ya? Betul betul kamu nggak Iya, insya Allah mudik dong. Misalkan pulang, mudik ketemu keluarga kan. ya sebenarnya lama nggak pulang. Ngomong-ngomong tentang tanggalan, hari yang punya tebak-tebakan. Kasih aku tebak-tebakan yang paling seru kalau bisa kayak susah juga aku suka tebak-tebakan. Oke, aku kasih pertanyaan nih. Malam apa yang spesial? Malam yang spesial ini kayak terlalu gampang nih buat aku. Oh gitu, coba tebak. Malam minggu spesial banget. Kenapa malam itu? Iya dong spesial kan besoknya libur. Kita malamnya kita bisa melakukan apapun yang kita suka tapi yang ini jangan bertentangan sama syariat ya. Misalkan kayak kita bisa nonton film yang bagus, terus kita bisa bikin novel atau apapun itu. Besoknya minggu ini kita santuy kita nggak Allah besok apa namanya sekolah besok kerja jadi kita kayak lebih chill. Oke. Mungkin bagi sebagian orang itu benar, relate, tapi bukan itu jawabannya. Coba tebak lagi. Apa ya malam yang spesial malamnya besoknya tanggal 1 karena kan biasanya tanggal 1 sebagian dapat rezeki gitu ya alhamdulillah jadi Yang bisa sedekah ya. iya siapanya di situ Ya, bisa baik. sedekah gitu. Bisa membayar kewajiban harus dibayar itu bukan lagi Bisa jadi, tapi bukan itu juga jawabannya. namanya malam mulu bisa nggak kamu ngasih tau aku aja kelima aku makin blunder jawabnya makin asal ayo apa Oke, aku langsung kasih tahu aja ya. Ah. Malam yang spesial itu namanya malam Lailatul Qadar. Mendengar kan pasti? Oh, malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan itu kan? Bener banget. Oh, pernah. Kalau malam Lailatul Qadar mah insya Allah nggak dengar ya. Kalau itu tuh sejauh yang aku tahu, itu katanya malam yang spesial banget. Kenapa spesial? Karena pertama bulan Ramadan itu spesial. Terus dalam Ramadan itu ada satu malam yang spesial. Yang tadi kamu sebutin itu Lailatul Qadar. Kenapa spesial? Karena malam ini itu punya julukan di mana dijuluki sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bener banget. Nah, kenapa begitu? Ini tuh bukan karangan, tapi emang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Qadar ayat ke-3. Nah, itu gitu. Nah, ada juga nih namanya Imam Mujahid. Beliau itu bilang kalau makna dari surat Al-Qadar itu adalah kenapa disebut spesial? Lailatul Qadar karena pada saat itu amal ibadah kita yang dari dalam ini kayak sholat, kita ngaji, habis itu zikir segala macam, sedekah segala macam itu tuh pahalanya bakal dilipat gandakan. Nah, bukan berarti yang bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan lainnya itu nggak berpahala enggak, tapi di sini spesialnya karena pahalanya akan lebih baik. Gitu. Nah, iya, dan ada yang paling spesial banget. Mungkin di malam-malam lain gak dapat kalian malam, tapi kalau malam kepada ini katanya insya Allah gitu ya banyak para malaikat yang turun ke bumi, datang ke bumi buat apa? Buat membersamai hamba-hamba Allah yang sedang beribadah gitu. Bener banget. Malaikat-malaikat itu turun ke bumi berdasarkan karena membersamai hamba-hamba Allah yang beribadah di malam itu. Bahkan nih Malaikat Jibril juga. Iya, Malaikat Jibril itu kan seharusnya tugasnya menurunkan wahyu kepada Rasulullah terutama ya. Tapi karena Rasulullah sudah meninggal, otomatis sebetulnya tugas Malaikat Jibril udah selesai. Tapi setiap 1 tahun sekali Malaikat Jibril ini turun untuk juga membersamai hamba-hamba Allah yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Jadi spesial juga Malaikat Jibril juga turun gitu. Luar biasa banget sih. Terus tadi kan aku udah mention tuh kita harus belajar sholat itu sholat nanti itu puasa. Terus ada berarti aman-aman lain yang sebenarnya penting banget buat kita lakuin. Dan emang Ramadan kan 30 hari. Nah, Ramadan kan kejadian terus tuh ada nggak sih spesifiknya kapan terjadinya?
Oh ya, sebenarnya kalau malam Laylatul Qadar sendiri kan lebih spesifiknya itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi iya, jadi 10 malam terakhir tuh kalau bisa kita lebih meningkatkan lagi gitu kualitas ibadah kita gitu. Dan spesifiknya lagi itu di malam-malam yang ganjil. Jadi 21, 23, 25, 27, 29 seperti itu. Jadi pokoknya inginnya di malam-malam ganjil itu. Nah, soal amalan apa aja sebenarnya mungkin kita udah familiar banget ya soal amalan gitu. Yang paling penting kuncinya adalah menghidupkan malam itu. Kan malam itu kalau caranya hidup berarti mulai bukan gitu. Jadi menghidupkan malam tuh dalam artian kita mengisi malam itu dengan amal ibadah kayak gitu. Kan malam itu kan jaraknya itu dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Nah, tentang waktu itu walaupun kita tidak sepenuhnya sampai nggak tidur juga enggak juga. Jadi mungkin kita iya tetap dilanjutkan. Sehat ya sih, Betul. Besoknya tepar. Iya benar banget. Masih sakit. Iya, beda dong. Kan kita juga besok masih puasa. Dagingnya gitu. Jadi entah itu kita meluangkan waktu untuk 10 menit, 15 menit asal memang kita khusyuk dan memang meluangkan waktu di situ, Fokus di situ ya. khusyuk dengan Fokus di situ ya. nah mindful bener Enggak banget. yang kayak kita baca Al-Quran terus nanti ternyata kayak ya Allah kerjaan lewat cucian Nah, agaknya ya, kerjaan dikesampingkan dulu, jadi kita benar-benar mindful ibadah gitu kayak gitu. Nah, amal ibadahnya apa aja bisa dengan sholat malam. Sholat malam itu kan banyak ya. Kalau yang paling familiar dengan bulan Ramadan kan sholat tarawih, sholat witir, itikaf bisa nggak sih? Itikaf bisa juga. Nah, kita coba ngomongin sholat dulu. Ada sholat tarawih yang biasa kita dilakukan di musola atau masjid-masjid itu kan sholat witir. Kemudian kalau pengen sholat tahajud juga boleh, atau sholat sunnah lainnya. Boleh banget. Boleh banget. Saya ingin hidup berapa tahun ini tidak mungkin lepas dari dosa. Iya, boleh banget. Siapa tahu kita tobat dapat di Nah. amal ibadah ya. Iya, itu juga salah satu amal ibadah yang sangat-sangat direkomendasikan. Sholat sunat taubat juga. Terus kalau kita biasanya lagi ke ibadah yang lain, baca Al-Quran. Tapi kalau bisa, walaupun misalnya kita punya target untuk meningkatkan kuantitas, misalnya kemarin 1 juz, di hari ini kita pengen 2 juz, itu boleh banget secara kuantitas kita meningkat. Tapi kalau misalnya kita mau naik level, kita juga boleh meningkatkan kualitasnya. Misalnya kayak baca terjemahannya, memahami tafsirnya, menadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran kayak gitu. Kita cuma ngabiskan dari ya Allah biar sampai get reward pas waktu gitu ya. Kita baca kita juga paham Nah, supaya terus sama lain juga. Soalnya tadi kan kalau baca doang nggak paham maknanya, Dan juga jadinya nggak bisa diakalin. iya, karena memang biasanya kan orang-orang fokus ke kuantitasnya ya, kayak jumlahnya udah sebanyak apa nih, kita udah kebaca belum nih, misalnya hari ini target 10 halaman, 20 halaman udah kecapai dulu, tapi kita kadang-kadang tuh lupa gitu bahwa sebenarnya kuantitas juga penting gitu untuk kita perhatikan. Kalau itu baca Al-Quran, pelajaran tafsir kayak gitu. Kemudian juga banyak-banyak berzikir ya, berdoa juga. Nah, tahu nggak ada zikir yang dia tuh biasanya lekat banget dengan bulan Ramadan zikir itu gitu. Kayaknya susah deh, aku nggak tahu. Tahu tanya terus gitu. Iya, itu juga termasuk. Tapi ada lagi kayak itu bisa dibilang itu tuh zikir atau doa yang memang sangat lekat dengan bulan Ramadan. Jadi gini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita bisa sering memperbanyak zikir atau doa itu karena memang di bulan Ramadan kan salah satunya bulan penuh dengan ampunan ya. Jadi kita berusaha untuk ya tadi kenapa kita direkomendasikan untuk beribadah dan sholat taubat, terus banyakin zikir itu karena memang manusia kan banyak dosanya ya kayak gitu. Kalau yang zikir itu biasanya dipakai yang untuk terawih ya sih. Iya, benar banget. Rokaat 1-2 bisa mau lanjut lagi. Iya. Kan ada yang bilang gitu. Mm-mm. Itu juga di. Benar-benar loh. Iya. Alhamdulillah sih. Iya. Alhamdulillah masih berbagai Soalnya itu kan pasti dibanggakan Iya, gitu. gitu. Sama langsung ya. Itu kan kadang-kadang kalau sholat tarawih kan alhamdulillahnya ada yang mimpin ya. Nah kalau misalnya pengen di mulai sholat tarawih misalnya ngaji bangun malam atau misalnya di sholat sunat kan itu kan sendiri kan munfarid gitu. Nah bisa tuh diulang-ulang secara mandiri. Biasanya kalau diulang-ulang secara mandiri kan dia bakal punya makna yang beda lagi gitu karena dia bisa merasakan kayak gitu. Terus oh iya sedekah juga bisa, sedekah dari itikaf udah Udah zikir, baca Quran, tafsirnya, sedekah, gitu. sedekah ya kayak gitu. Jadi oh iya ngomong soal sedekah, Rasulullah itu beliau ketika bulan Ramadan
itu tuh kualitas sedekahnya tuh semakin meningkat. Bahkan kalau tidak salah di dalam salah satu hadisnya Rasulullah itu, beliau bersedekah di bulan Ramadan tuh cepatnya tuh kayak angin yang berhembus. Jadi benar-benar yang kita nggak bakal bisa membayangkan mungkin ya kalau di zaman sekarang gitu, karena kita juga nggak hidup di zaman Rasulullah. Itu menandakan bahwa memang Rasulullah itu kualitas sedekah di bulan Ramadan itu sangat meningkat sekali gitu daripada 11 bulan di luar bulan Ramadan. Jadi semoga semangat itu tuh juga keluar ke kita gitu kayak kita bisa pelan-pelan ikut benar banget. itu ada cerita kayak jadi kalau kita bikin SS-an kita bagi-bagi ke orang terdekat kita. Ya, menarik tuh kan kalau misal kita ngasih makanan atau minuman untuk orang berbuka puasa, itu kan spesial banget ya. Itu juga kita akan dapat pahala puasa orang. Iya, online kayak gitu. Berarti misalnya kayak aku ngasih buat satu masjid nih, berarti aku yang minta satu Alhamdulillah. Jadi itu tuh sebenarnya tuh di bulan Ramadan itu tuh kita bisa panen pahala sebanyak-banyaknya. Tinggal gimana kita tuh memanfaatkan itu dengan penuh kesadaran dan semangat untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan di situ. Bener banget sih, kayak emang spesial banget sih. Pertama Ramadan udah spesial, terus dari Ramadan itu ada non spesial Lailatul Qadar, dimana kita bisa beramal sebanyak-banyaknya. Terus habis itu pahala kita lipat gandakan, malaikat turun kayak luar biasa. Terus itu juga gak sih, katanya aku tuh pernah dengar itu dan pernah baca juga, katanya meskipun nggak ada clue spesifiknya di tanggal sekian Ramadan, tapi katanya ada ciri-ciri juga yang katanya langit nggak ada Iya kayak gitu. Jadi di malam Lailatul Qadar itu, walaupun kita nggak tahu ya malam Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal ke berapa di bulan Ramadan gitu, tapi menurut para ulama itu ada ciri-cirinya. Tadi bener banget, kayak misalnya beberapa di antaranya tuh malam itu langit tuh cerah, nggak mendung. Oh jadi itu malam cerah? Iya, malamnya tuh mungkin kan kita bisa lihat ya di apa namanya, di langit kan ada awan-awan kayak gitu. Nah itu tuh langit tuh cerah, terus bintang-bintang tuh lebih bersinar daripada biasanya. Kayak gitu. Terus paginya juga katanya nggak terlalu bener banget, tapi tetap adem gitu. Jadi tuh paginya tuh matahari terbitnya itu dia nggak menyilaukan banget gitu. Jadi bener-bener di hari itu, di malam itu tuh teduh, damai, tenang. Bahkan orang yang beribadah di malam itu ya dia tuh merasakan kedamaian dan ketenangan ketika dia beribadah gitu. Dia merasa lebih tenang, lebih damai, sehingga ketika dia melakukan ibadah di malam itu dia benar-benar merasa khusyuk malam itu di malam. Ya udah mengabarkan ibadahnya gitu. Kayak gitu. Oke ya. Ya Allah. Tapi terus itu apa namanya? Ada nggak sih yang kayak ciri-ciri orang yang sekiranya dia itu berhasil ngedapetin di malam Keutamaannya gitu ya. Keutamaan atau kebaikan. Sebenarnya ada para ulama memberikan beberapa ciri gitu, walaupun sebenarnya gini, ciri apa namanya, kalau misalnya kita ngomongin ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar, misalnya kita udah tahu nih ciri-cirinya apa. Nah kita merasa ada di kategori itu, sebenarnya itu juga sesuatu yang kalau bisa kita jangan merasa kita udah dapat kayak gitu. Ya udah biasa aja. Kita pokoknya intinya dia sombong gitu. Iya, Dapat nih. Kualitas jujur gitu kan. Jadi ya udah biasa aja. Jadi ya udah, yang penting kita fokus dengan apa yang kita usahakan, ibadah yang kita usahakan. Nah ciri-cirinya itu di luar bulan Ramadan dia tuh konsisten dengan amal ibadah yang memang sudah dia usahakan selama bulan Ramadan. Itu misalnya sesimpel baca Al-Quran tiap hari itu misal one day one juice. Nah di 11 bulan di luar Ramadan minimal dia tuh konsisten dengan one day one juice kayak gitu. Sesibuk apapun dia dengan pekerjaannya atau sesuatu yang lain, dia tuh masih bisa menyempatkan satu hari tuh satu juz dia baca. Nah kalau misalnya turun itu apa namanya, kalau bisa jangan, itu bisa makanya apalagi nggak balas sama sekali, iya apalagi nggak sama sekali atau meninggalkan kayak gitu. Oh berarti Ramadan harus nih ya, gitu. Bukannya kayak ya soalnya gitu, soalnya sih lagi kalau misalnya dia tetap dapat keberkahannya, keutamaannya, berarti dia kayak kekonsistennya waktu Ramadan dia banyak baca Al-Qur'annya, dia tetap laksanain itu sampai nanti ketemu Ramadan lagi dan sampai kapanpun. Ibadahnya juga kali ya, misalnya yang biasanya waktu Ramadan dia rutin banget sholat sunnah, duha, sholat segala macam, terus setelah Ramadan beres dia tetap konsisten hal itu setiap hari meskipun nggak ada target-target dimanapun. Bener, jadi dia menargetkan dirinya sendiri secara kuantitas dan secara kualitas. Tapi yang paling penting sebenarnya kualitas ya. Tapi kita juga bukan yang nggak boleh sama sekali untuk mementingkan kuantitas lain itu penting juga. Tapi kualitas lebih penting karena memang ketika kita melakukan ibadah kita akan menangkap makna atau apa ya,
keberkahan itu kan datangnya dari sebuah makna yang memang kita rasakan kan. Betul. Jadi ya apa namanya, kuantitas penting tapi kualitas juga lebih penting. Jadi kita tahu makna kita saat apa. Bener Jangan banget. aja, jadi nggak cuma urutan tanggung jawab. Bener banget kayak gitu. Kayak misalnya kita baca surat Al-Ikhlas, mungkin secara bayangan orang awam itu surat Al-Ikhlas itu kan berbicara tentang keikhlasan misalnya. Walaupun mungkin bukan cuma surat Al-Ikhlas ya, tapi mungkin surat yang lain yang menanamkan tentang keikhlasan. Nah, dengan itu kan kita berusaha untuk menangkap makna keikhlasan. Kalau misal nanti tiba-tiba di 11 bulan yang di luar Ramadan itu kita diuji, kita akan praktek untuk ikhlas kayak gimana, sabar kayak gimana, misalnya Itu sesi prakteknya ya. Kita belajar dulu, kita baca Qurannya, kita mantisnya, kita berduri. Nanti, oke, nanti ada sesi ujian prakteknya gitu. bener banget Udah, ya, kayak Dia tahu gini, nanti tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi kayak wah ujian praktek. Jadi kita jangan kayak, wah kenapa sih masalah gitu jangan gitu. Akhirnya ujian praktek terus kita mengaplikasikan apa yang udah kita pelajari. bener banget. Apa yang sudah kita pelajari. Kayak gitu. Jadi dia yang pertama dia tuh konsisten gitu dengan ibadah-ibadah yang memang dilakukan di bulan Ramadan. Ternyata harusnya dia di 11 yang di luar bulan Ramadan juga dia melakukan ibadah yang dikonsistenkan selalu bulan Ramadan kayak gitu. Ada nggak? Ada. Kemudian dia tuh dia akan lebih menjadi pribadi yang lebih tenang, Oke. lebih damai dan Sama juga. iya lebih sabar. Jadi Siapa ya? Pengen deh jadi orang Pengen yang juga. sama pernah gak dari satu busuk ini Iya. lagi masa depan kayak asma. bener banget ya, mungkin karena itu berkahnya dia dapat malam Lailatul Qadar ya, jadi dia merasa lebih tenang gitu dan walaupun mungkin semua kan pasti punya masalah ya, punya ujian yang pribadi sama tersendiri gitu, tapi dia tuh menghadapinya tuh dengan ketenangan gitu. Nah, dia percaya kalau apa ini bukan masalah gede, pasti pas nomor ini karena memang sesuai waktunya dia mau tahu saya mampu, kamu mampu. Iya. Kayak gitu kan, jadi kayak kalau aku gak mungkin karena Allah tahu aku udah pernah belajar, jadi kayak ini saatnya apakah aku bisa mengaplikasikan apa yang udah aku pelajarin atau enggak kayak gitu. Iya benar banget. Kayak sebenarnya itu cara yang semuanya. Itu sih paling lebih ke pribadi dirinya gitu, melihat atau enggak kayak gitu. Sebenarnya mau menentukan bulan Ramadan itu kan cuma 1 bulan ya, sedangkan 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu tuh ibarat kita mau terjun ke dunia kerja tuh kita lagi dididik gitu di bulan Ramadan. Itu training ya? Bener banget. Lagi training. Kayak gitu, untuk menghadapi 11 bulan di bulan Ramadan itu. Oke. Aku mau catat sih ini semua gitu. Kemudian bentar lagi udah mau masuk. Semua terakhir Ramadan kan. Jadi semoga apa yang sudah kita perbincangkan tadi, kita obrolin tadi bisa kita aplikasiin dan semoga tahun ini kita dapat. Amin. Jadi kita kayaknya udah mau asal gimana kalau kita siap-siap sholat Iya, terus itu siap-siap sama masa ini. Iya. Oke. Masih kayaknya beresin materi. Boleh. Assalamualaikum.